Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon menjadi pusat pendidikan dan pengembangan iptek yang unggul dan berdaya saing nasional berlandaskan nilai-nilai keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah 2035. Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon memiliki 7 fakultas dan 15 program studi yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Fisika, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, dan Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Agama Islam dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Akuntansi, Perbankan Syariah, dan Ekonomi Syariah. Fakultas Teknologi Kelautan dan Perikanan dengan program studi Budidaya Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan, dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Dan Fakultas Peternakan dengan program studi Peternakan. Jadi saya adalah proses pembuatan ITS tidak dibahas pada saat itu karena katanya kalau mau mendosen harus linear. Tapi sekarang ternyata zamannya sudah berbeda gitu ya, zamannya sudah multidisiplin dan bahkan kami di ITB bikin prodi baru Magister Teknokultur di bagaimana peralatan antara budaya, sosial dan teknologi. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tren linearitas gitu ya, terutama di dalam penilaian. Dan ini akan menjadi warna tersendiri buat Cirebon. Next. Ya. Kemudian selain ini kita bisa melihat ada kerajaan kecil. Ini yang secara naskah ada, tetapi secara arkeologis sulit untuk ditunjukkan. Jadi kerajaan-kerajaan kecil sebelum Cirebon itu ada Indra Prahasta tahun 300 sekian di Sarwadadi. Sampai sekarang saya melacak itu belum ketemu. Artefaknya sampai sekarang belum ketemu. Lebih tua. Peradaban di Cirebon juga, tapi sampai saya belum ditemukan. Tapi di naskah ada. Ya, kemudian ada Keraton Wanadiri. Di naskah ada. Singapura tadi. Kemudian ada lagi Capura. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Kata Allah وكذلك demikian جعلناكم kami jadikan kamu أمة وسطا. Umat yang wasatiyah. Wasatiyah dalam ayat ini dimana sebagai sikap hati baik umat yang paling adil dan paling baik. Ditakuni syuhada agar kalian menjadi saksi-saksi amanah sebagai manusia. Wa itulah Rasul dan Rasul alaihi syahid. Cara masalah mempersatukan umat gitu kan. Tokoh ini beda, akhirnya disatukan dalam majlis yang namanya kita kenal halal bihalal gitu. Jadi akhirnya di situ jadi budaya. Saya bilang setiap lebaran ada namanya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih ya untuk perkuliahan hari ini terkait dengan persiapan implementasi proyek ya, proyek kewarganegaraan. Nanti saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap implementasi di lapangan terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Ya watan, ya watan, ya watan, kubur watan, minal iman, wala takun minal iman, inadu ala watan. Untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, mungkin Ibu akan pembelajaran Pancasila berbasis project ya, model project BLA, basic learning atau disingkat PJBL, di mana diterapkan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Tetapi akan terlihat lebih aktif di dalam hal apa merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan proyek nantinya ya. Kenapa? Karena pendekatan ini membutuhkan kreativitas dan
melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep Pancasila dengan fenomena sosial, budaya, dan keagamaan di lingkungan sekitar kita. Tentu di wilayah apa yang kita ini? Cirebon. Integrasi Pancasila, budaya lokal, dan nilai aswajar. Ini harus diintegrasikan ya rekan mahasiswa bagaimana nilai Pancasila dan prinsip aswajar. Prinsip-prinsip as-sunnah wal jamaah seperti apa? Tawasul, toleran, terus apa? Tasamu, toleran, terus apa lagi? Tawasul, dan ketiga yang memperkuat, mempertahankan identitas siapa? Bangsa kita. Itu mendeskripsikan genealogi kerabat Namun dan kaitannya dengan pembentukan identitas kampung Merajik agar kerajinan gerabah tetap lestari, serta membuat dokumentasi untuk sumber belajar tentang budaya lokal. Strategi pengumpulan data yang pertama, observasi partisipan mengamati proses pembuatan gerabah. Yang kedua, wawancara mendalam dengan sesepuh atau ahli pengrajin. Yang ketiga, dokumentasi. Makam Sunan Gunung Jati yang terletak di Astana Gunung Jati, Cirebon, merupakan salah satu situs bersejarah yang paling dikenal di Jawa Barat. Tempat ini menjadi tujuan ziarah ribuan orang setiap tahunnya. Namun, apa sebenarnya makna dari tradisi ziarah di sini? Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya Cirebon. Karena itu, masyarakat menghormati beliau dengan berziarah sebagai bentuk penghargaan dan pengingat atas perjuangan dakwah yang telah dilakukan. Dalam tradisi ziarah, terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang umum dilakukan. Para peziarah biasanya membaca doa, zikir, tahlil, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan almarhum serta mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menumbuhkan ketenangan dan kesadaran spiritual. Tradisi ziarah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencerminkan budaya masyarakatnya. Masyarakat Cirebon dikenal menjunjung tinggi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memandang ziarah sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh agama. Selain sebagai praktik keagamaan, ziarah juga menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-menurun. Selain nilai spiritualnya, tradisi ziarah di makam Sunan Gunung Jati juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Kehadiran peziarah membuat lingkungan tetap hidup dan terawat. Masyarakat dan pengelola makam saling bekerja sama menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan area. Hal ini menunjukkan bahwa ziarah tidak hanya menjadi praktik keagamaan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa tanggung jawab bersama. Penghasil atau pengrajin batik di Cirebon, bukan nama toko atau nama satu merek. Untuk penjelasannya, itu nama desa.
Polri sudah mengajarkan dari 500. Ini yang namanya memolo ini. Oh, Yang udah disebut Kita anak ini tandingan. Iya, oh, ini tuh di apa nih? Di macamnya manual. Yang juga pernah diganti zaman Belanda. Kemudian di sebelah sana itu ada tempat duduknya Panglima Perang. Lalu itu para menteri dan pengawal pribadi.